Jadi ketika ada sebuah perbuatan yang tidak memerlukan maf'ul bih, sudah sempurna tanpa ada maf'ul bih, maka namanya apa dalam bahasa Indonesia? Kalimat intransitif. Nah, contoh tadi baka Aliyun, Ali menangis. Bukan menangiskan, beda. Ali menangis, ya sudah kita paham bahwa Ali menangis, maka menangis adalah lazim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah masih memudahkan kita berkumpul bersama untuk mengisi waktu dengan hal yang paling bermanfaat, yaitu kita isi dengan menuntut ilmu agama di zaman yang orang-orang sudah banyak menjauh dari majelis ilmu agama. Terlebih kita belajar ilmu yang jarang yang jarang diminati, yaitu belajar ilmu bahasa Arab, atau lebih tepatnya belajar ilmu nahwu. Ya, jadi kalau kita kajian umum jarang ustadznya mengajarkan nahwu di masjid. Jarang ya. Orang-orang tertentu yang mau untuk belajar ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu ini. Kita sampai di al-mansubat ya. Nah, setelah sebelumnya al-marfu'at, isim-isim yang harus dirofakkan. Ada fa'il sebagai pelaku ya. Ada naibul fa'il sebagai objek atau yang kena korban namun fi'ilnya adalah majhul. Nah, ada isim kana, kemasukan kana. Ada khobar inna, kemasukan inna, dan seterusnya. Maka dia wajib rofa, wajib dirofakkan. Ingat, istilah rofa tidak bisa dikenal kecuali dengan tandanya. Rofa dengan dommah kah, rofa dengan alif kah, dan seterusnya. Nah, kemudian baru setelah isim-isim yang harus dirofakkan, masuk kepada isim yang wajib dinasobkan. Entah dengan tanda fathah, tanda ya, dan seterusnya. Yang pertama, dan ini paling banyak digunakan, adalah maf'ul bih. Apa namanya? Istilahnya maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ini adalah isim yang menunjukkan objek atau yang kena perbuatan, namun fi'ilnya maklum. Ya, ingat, kalau naibul fa'il kan fi'ilnya majhul. Kan maf'ul bih dengan naibul fa'il sama-sama sebagai objek yang kena korban. Namun naibul fa'il itu rofa, maf'ul bih nasab. Naibul fa'il fi'ilnya harus majhul, sedangkan maf'ul bih fi'ilnya harus maklum. Jadi kalau maf'ul bih itu fi'ilnya maklum, pasti ada fa'ilnya, baru maf'ul bihnya. Contoh, Muhammad memukul Zaid, atau memukul Zaid kepada Muhammad. Nah, maka memukul fi'il maklum, bukan dipukul. Nah, pelakunya ada, yaitu Muhammad. Yang dipukul siapa? Korban pukulan Zaid. Nah, kalau itu Latin, maka bahasa Arabnya bagaimana? Kalau fa'il kan wajib rofa. Fi'ilnya maklum, maka menjadi doroba Muhammadun Zaidan. Nah, doroba fi'il maklum, bukan duriba. Kemudian Muhammadun, kenapa dun rofa? Karena menjadi pelaku pemukulan. Nah, kemudian Zaidan, nah ini wajib nasab dengan fathah. Nah, ini namanya fa'il, pelaku pemukulan. Kemudian ini adalah sebagai maf'ul bih, yang kena pukulan korbannya. Dan ini fi'ilnya maklum, fi'il madhi maklum. Nah, maka maf'ul bih itu pasti fi'ilnya maklum, pasti ada fa'ilnya. Fi'ilnya maklum, pasti ada fa'ilnya. Maka ketika ada setelahnya sebagai pekorban yang kena perbuatan, nah maka namanya adalah maf'ul bih. Isim yang menjadi objek atau yang kena perbuatan. Namun ingat, fi'ilnya adalah maklum. Jadi pasti maf'ul bih ini dari fi'il yang maklum. Dan pasti pelakunya pasti ada. Nah, karena setiap fi'il yang maklum pasti ada pelaku. Kemudian, nah seterusnya maf'ul bih ada dua,
Ya, maf'ul bih bisa berupa dua macam. Yang pertama, maf'ul bih bentuknya isim zahir, isim yang nampak, isim yang bukan domir. Ya, Muhammad, nama orang kah, nama binatang kah, dan seterusnya. Intinya isimnya bukan domir, maka namanya isim zahir. Apapun itu. Contoh ini bentuknya isim zahir, bukan domir. Nah, orang. Atau binatang. Contoh arnaban, kelinci. Muhammad memukul kelinci arnaban. Kelinci termasuk isim zahir. Kemudian yang kedua, maf'ul bih bentuknya domir. Bentuknya domir. Contoh sa'altuka. Contoh sa'altu. Sa'altu apa artinya sa'altu? Sa'ala, sa'alu, sa'alat, sa'alata, sa'alna. Saya telah bertanya. Nah, lawan siapa ikan bertanya? Batakun. Nah, lawan kamu. Nah, saya telah bertanya kepadamu. Nah, maka langsung sambung mu-nya kan ka. Nah, mana pelakunya? Pelaku bertanya tu. Nah, tu-nya ini menjadi fa'il. Pelaku bertanya. Yang ditanya siapa? Yang kena pertanyaan ka. Nah, maf'ul bihnya. Dan bentuknya domir. Saya bertanya kepada dia. Saya menanya. Contoh misalnya saya menanyakannya atau saya bertanya kepada dia tentang fikih misalnya. Ulun sudah betakun lawan sidin. Nah, ulun sudah betakun lawan sidin. Apa bahasa Arabnya? Kalau bahasa Indonesianya, saya telah bertanya kepada dia. Maka apa? Sa'altuhu. Nah, sa'altuhu. Maka tu-nya fa'il, pelaku bertanya, sayanya, hu-nya kepada dia ini maf'ul bih. Nah, contoh yang lain, dia memukul mereka. Dia seorang laki-laki, apa bahasa Arabnya dia? Dia seorang laki-laki, telah memukul. Telah memukul. Doroba kan dia telah memukul. Baru mereka. Hum, dorobahum. Nah. Doroba kan artinya dia telah memukul. Kalau dia seorang perempuan telah memukul. Dorobat. Nah dia seorang perempuan telah memukul mereka. Nah, maka tambah hum. Nah, dorobat hum. Fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi, yaitu domir hiya. Bukan ya, ini tanda muannas. Kan domir itu ada yang tersembunyi, ada yang nampak. Ini tersembunyi. Maka takdirnya hiya ini yang menjadi fa'il, pelaku, dianya. Humnya menjadi maf'ul bih. Yang kena pukul siapa? Mereka. Nah, bentuknya domir, maka itulah yang menjadi maf'ul bihnya. Kemudian baru setelah itu, setelah pembagian fi'il, apalagi nih? Tentang halaman berapa? Halaman 24 kah? 1, 2, 3-nya apa? 1, 2, 3-nya sudah, ya 1, 2, 4. Nah, baru latihan sudah. Pembagian fi'il berdasarkan objeknya. Pembagian fi'il berdasarkan objek, ada objek dan ada yang tidak ada objeknya. Nah, itu objek kan berarti setiap fi'il. Jadi fi'il itu ada yang dia memerlukan objek, memerlukan maf'ul bih. Ada yang cukup dan tidak memerlukan maf'ul bih. Contoh saya tidur. Itu memerlukan maf'ul bih enggak dia? Tidak. Paham enggak Abu Kila? Saya duduk. Tapi kalau saya membawa, nah apa yang dibawa? Jadi, nah kita baca dulu. Pembagian fi'il berdasarkan objeknya atau tidak ada objeknya ada dua. Ada namanya fi'ilnya lazim dan ada muta'addi. Nah, kalau lazim memerlukan objek, tidak memerlukan objek. Kalau muta'addi memerlukan objek.
pembagian fi'il. Nah, ada 2. Pertama namanya fi'il lazim, istilah ini. Yang kedua muta'addi. Nah, muta'addi. Kalau lazim yang tidak memerlukan maf'ul bih. Jadi tanpa maf'ul bih dia si pendengar tidak bertanya karena dia sudah memahami. Contoh kayak duduk, jalasa. Saya duduk, paham nggak orang? Paham. Tidak ada lagi setelahnya, tidak ada lagi maf'ul bihnya. Kemudian saya takut. Khofa. Takut ini ada dia memerlukan objek. Contoh yang lain, tidur. Bahasa Arabnya nama bisa atau rokoda, tidur. Rokoda, tidur. Kemudian contohnya lagi berjalan. Nah, masya. Ini sorob belum sampai bang ya, yang rofilatnya ada. Masya yamshi, berjalan. Ini fi'il yang tidak memerlukan maf'ul bih. Tidak ada objeknya. Contoh saya duduk. Ya sudah. Beda dengan contoh fi'il yang muta'addi doroba. Nah, memukul. Saya memukul. Yang dipukul apa? Saya memukul kan masih dia bertanya. Saya memukul. Yang kamu pukul apa? Ketika bisa ditanyakan memukul menjadi dipukul, maka ini namanya ada objeknya. Oh, yang dipukul adalah anjing misalnya. Nah, maka namanya muta'addi, ada objeknya. Contoh membawa, hamala. Saya membawa. Yang dibawa apa? Nah, membawa kitab misalnya. Ada kalau maf'ul bihnya, yang dibawa objeknya ada. Maka hamala adalah muta'addi. Contoh lain akhadha, mengambil. Apa yang diambil? Ada objeknya. Oh, saya mengambil cangkir. Maka akhadha adalah muta'addi. Contoh yang lain, apa lagi? Contohnya qatala, nasara, dah menolong. Saya menolong. Yang ditolong apa? Siapa? Saya menolong kucing misalnya. Nah, berarti kan ada objeknya. Maka ini namanya muta'addi. Ini lazim. Contoh misalnya menangis. Nah, baka. Ini lebih kepada sifat cemas, qaliqa. Cemas, apalagi marah, meninggal, mati, ya, hidup. Nah, itu tidak ada objeknya. Saya hidup. Beda dengan menghidupkan. Kalau menghidupkan beda lagi. Mematikan beda. Kalau menghidupkan dan mematikan lazim muta'addi. Muta'addi. Saya mematikan. Mematikan apa? Saya menghidupkan. Menghidupkan apa? Beda dengan saya cemas. Apa? Enggak ada kan? Tidak ada maf'ul bihnya. Nah, maka fi'il ini dinamakan dengan lazim, tidak memerlukan. Maka ini tidak boleh antum kasih maf'ul bih. Karena fi'ilnya lah lazim. Nah, kalau ini maka harus ada maf'ul bihnya. Karena tidak sempurna maknanya kecuali ada maf'ul bihnya. Orang masih bertanya ketika antum mengatakan saya memukul. Memukul apa? Saya membawa. Membawa apa? Saya mengambil. Mengambil apa? Saya menolong. Siapa yang ditolong? Beda dengan ini. Saya duduk. Duduk apa kan nggak ada. Nah, maka ini namanya lazim. Nah, biasanya muta'addi itu berawalan memakan, meminum, menolong, mengambil, meletakkan. Kalau lazim tidak berawalan biasanya. Namun terkadang ada yang lazim tapi berawalan seperti melamun. Nah, yang dilamunkan apa? Bisa nggak ya? Takhayyala. Membaca itu muta'addi. Yang dibaca apa? Jadi intinya yang bisa dijadikan sebagai maf'ul bih adalah fi'il yang lazim. Kalau antum jalasa tidak ada maf'ul bihnya. Nah, jalasa kan duduk, mendudukkan. Lazim muta'addi. Muta'addi. Ada orang berdiri antum dudukkan. Saya menundukkan David. Berdiri terus antum dudukkan. Nah, maka itu muta'addi. Nah, nanti jalasa menjadi ajalasa. Ini disorof. Dirubah kepada wazan af'ala. Jalasa duduk, ajalasa mendudukkan. Kemudian rokoda tidur, arkoda menidurkan, membuat guring. Antum timang-timang anak antum supaya guring, saya menidurkan anak.
Nah, maka menjadi arqoda, kan raqoda tidur. Arqoda membuat tidur atau menidurkan. Nah, maka menjadi muta'addi. Contoh karuma mulia, hasuna baik. Makanya hadis Nabi apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ada nggak maf'ul bihnya? Baik amalnya. Tidak ada loh. Karena hasuna apa? Fi'ilnya lazim. Nah, amaluhu fa'il. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang apa? Umurnya dan baik amalnya. Ini tidak ada maf'ul bih karena ini adalah lazim. Hasuna artinya baik. Maknanya lazim. Tola umruhu, panjang umurnya. Tola ini fi'il yang lazim, panjang. Beda dengan memanjangkan. Nah, panjang umurnya. Makanya tidak ada maf'ul bihnya. Karena inilah lazim. Bisa dipahami? Lazim dan muta'addi. Tri paham nggak? Sufyan? Nah, lazim ini dari makna bisa kita ketahui bahwa tidak berawalan me. Kemudian muta'addi berawalan ma. Kemudian tadi menidurkan, mendudukkan, mengambil, memegang, memotong, dan seterusnya. Maka itu namanya muta'addi. Nah, maksudnya apa? Ke maf'ul bih dibahas. Karena yang menjadi maf'ul bih fi'ilnya apa? Muta'addi. Lazim tidak bisa. Kemudian, nah kita baca. Ada dua fi'il. Namanya fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak mempunyai maf'ul bih. Walaupun demikian, pengertiannya tetap sempurna. Sekalipun maf'ul bih tidak ada, maknanya sudah sempurna. Contoh, Ustadz itu telah duduk. Nah, sudah sempurna nggak? Sempurna. Orang sudah paham maksudnya bahwa Ustadz itu sudah duduk. Sekalipun tidak ada maf'ul bih, kalamnya, ucapannya sudah sempurna. Dalam bahasa Indonesia disebut kalimat intransitif, mana kada tahu. Jadi ketika ada sebuah perbuatan yang tidak memerlukan maf'ul bih, sudah sempurna tanpa ada maf'ul bih, maka namanya apa dalam bahasa Indonesia? Kalimat intransitif. Nah, contoh tadi baka Aliyun, Ali menangis. Bukan menangiskan, beda. Ali menangis, ya sudah kita paham bahwa Ali menangis, maka menangis adalah lazim. Kemudian kharajal ustadzu. Nah, ustadz telah keluar. Nah, tidak ada maf'ul bihnya, objek. Beda dengan mengeluarkan, beda. Ustadz mengeluarkan. Siapa yang dikeluarkan? Nah, maka mengeluarkan itu muta'addi. Tapi kalau keluar, maka dialah lazim. Dan maknanya sudah sempurna. Kemudian yang kedua namanya muta'addi. Fi'il yang harus mempunyai maf'ul bih. Jika tidak terdapat maf'ul bih, maka maknanya tidak akan sempurna. Maknanya tidak sempurna. Seperti tadi saya memukul, Muhammad memukul. Nah, orang masih bertanya, yang dipukul siapa? Nah, Ustadz telah memperbaiki. Nah, memperbaiki apa? Memperbaiki kendaraan misalnya. Nah, maka tanpa ada maf'ul bih, bagi fi'il yang muta'addi, maka maknanya tidak sempurna. Dalam bahasa Indo disebut kalimat transitif. Tadi apa tadi sebelumnya? Intran, ini transitif. Contoh, daraba Aliyun al-kalba. Ali telah memukul anjing. Kalau antum hilangkan maf'ul bihnya, hilangkan anjingnya, Ali telah memukul. Memukul apa? Pasti ada timbul pertanyaan. Maka harus ada maf'ul bihnya. Kalau tidak ada, maka tidak sempurna. Sa'ala tilmidun ustadzan, ya. Tilmidun itu pakai tanwin, tilmidnya. Itu kan gak ada tanwin. Sa'ala tilmidun, kasih tanwin. Sa'ala tilmidun ustadzan. Seorang murid telah bertanya kepada ustadz. Nah, maka sa'ala juga fi'ilnya muta'addi. Kemudian, nah, pulang. Muta'addi terbagi lagi. Nah, jadi mana tadi muta'addi? Nah, ini terbagi pulang. Anak-anaknya ya. Jalasa duduk, nama tidur, masya berjalan. Ada
Ada berapa macam ini? Ada 2 ya cuma ya. Nah, muta'addi ada 2 macam. Ada yang cukup 1 maf'ul bih. Nah, ada yang harus 2 maf'ul bih. Nah, ini memerlukan 1 maf'ul bih saja, sudah sempurna 1 maf'ul bih. Kalau ini 2 maf'ul bih. Nah, ada yang fi'il muta'addinya cuma 1 maf'ul bih. Nah, ini ada 2 maf'ul bih. Kita baca. Fi'il muta'addi terbagi 2. 1 fi'il yang mempunyai 1 maf'ul bih saja. Ya, 1 cukup sudah menunjukkan maknanya sempurna. Seperti akala, makan. Saya makan. Makan apa? Makan roti tadi misalnya. Saya minum. Minum apa? Minum susu. Nah, itu kan cuma 1 maf'ul bih sudah sempurna. Nah, yang contoh-contoh tadi kita sebutkan itu adalah fi'il yang cuma memerlukan 1 maf'ul bih. Contoh akala Muhammadun al-khubza. Muhammadun pakai tanwin, itu kurang keliru harokatnya. Tambahi tanwinnya. Akala Muhammadun al-khubza. Muhammad telah makan roti, sudah sempurna. Fatah Aliyun al-baba. Ali telah membuka pintu. Nah, kemudian jenis yang kedua, fi'il muta'addi yang bisa mempunyai 2 maf'ul bih. Bisa 2, kaitannya bisa 2. Seperti a'ta, artinya memberikan. Nah, kemudian allama, mengajarkan, sa'ala, bertanya, kasa, memakaikan. Contoh a'ta, perhatikan kalimat a'ta yu'ti, artinya memberikan. Nah, ini 2 maf'ul bih dia. Nah, kita fa'ilnya domir saja, a'taitu, saya telah memberikan. Nah, a'taitu Muhammadan. Coba perhatikan, kita bikin satu dulu. Saya telah memberikan Muhammad. Antum ada pertanyaan nggak? Saya telah memberikan Muhammad. Apa yang diberikan? Satu kan nggak? Ini ada maf'ul bihnya ini. Maf'ul bihnya. Nah. Tapi maknanya belum sempurna. Saya telah memberikan Muhammad. Apa yang antum berikan? Kan pertanyaan nih. Nah, lalu misalnya baju, maka tambah maf'ul bih yang kedua, libasan. Ini namanya maf'ul bih yang kedua. Nah, maf'ul bih kedua. Contoh yang lain, fi'il mudhari'nya yu'ti, a'ta yu'ti. Nah, yu'ti tilmidun, seorang santri memberikan kepada ustadz, ustadzan. Nah, apa yang diberikan? Susu misalnya. Apa? Susu. Nah, maka halib bahasa Arabnya. Haliban. Nah, susu perah. Nah, ini maf'ul bih 1, ini maf'ul bih 2. Paham? Contohnya atau yang memiliki. Tapi kita katakan yang paling banyak fi'il itu cuma 1 maf'ul bih. Ada memang, tapi tidak sebanyak yang berhajat kepada 1 maf'ul bih saja. Yang kedua apa? Yang kedua fi'ilnya apa? Allama, mengajarkan. Allama ustaz. Nah, contoh. Alam tu, saya mengajarkan. Nah, coba perhatikan ini shorof ya. Alima artinya apa alima? Mengetahui. Kita ganti kepada a'lama, memberitahu. Kita ganti kepada allama, mengajarkan.
kita ganti kepada apa ya bisa? Ista'lama, memberikan informasi. Ista'lama. Nah, ini wazan sulasi mujarrad fa'ila. Ini af'ala yuf'ilu sulasi mazid. Ini sulasi mazid tapi fa'ala yuf'ilu. Ini istaf'ala yastaf'ilu. Memang asalnya dari alima. Tambah hamzah a'lama. Ditasydidkan alama. Tambah alif, sin dan ta menjadi ista'lama, memberikan informasi. Nah, jadi apa dari kata alima. Nah, artinya mengetahui. Alama kan secara asal maknanya memberikan tahu, ya mengajarkan, mengajari. Masdarnya ta'lim. Ta'lim di mana? Berarti mengajarkan di mana? Jadi pengajaran. Allama, nah, mengajarkan. Contoh yang mudah, alam tu saya mengajarkan. Alam tu saya mengajarkan Muhammad. Nah, kita bikin satu maf'ul bih dulu. Saya mengajarkan Muhammad. Ada pertanyaan nggak? Ada. Apa pertanyaannya? Apa yang dia Nah, tauhid misalnya. Maka kasih tauhidan. Nah, maka ini maf'ul 1, ini maf'ul 2. Nah, gini aja ya. Maf'ul bih 1, ini maf'ul bih 2. Saya mengajarkan Muhammad. Apa yang diajarkan? Oh, nahu. Tulis nahu. An-nahwaka pakai alif lam. Atau nahwan atau tauhidan pakai tanwin. Kita pakai alif lam. Yang diajarkan fikih, maka al-fiqha. Nah, ilmu fikih. Nah, maka ini adalah maf'ul bih 1, ini maf'ul bih 2. Kemudian sa'ala. Nah, sa'ala ini dia bisa hanya memerlukan maf'ul bih 1 bisa. Tapi maf'ul bih 2 juga bisa. Perhatikan. Sa'ala. Sa'al tu aja biar mudah. Sa'al tu biar kata panjang. Saya bertanya. Sa'al tu. Ustadzah. Saya menanyakan. Nah, menjadi menanyakan. Saya menanyakan kepada ustadz. Perlu nggak kita tambah? Saya menanyakan kepada ustadz. Apa yang ditanyakan? Misalnya hukum riba. Nah, maka hukmi. Hukma maf'ul bih nih, hukma riba. Nah, ini maf'ul bih yang kedua. Ini maf'ul bih 1. Saya bertanya kepada ustadz, apa yang antum tanyakan? Hukum. Atau antum menanyakan misalnya tentang dagang. Maka tulis at-tijarata, tentang perdagangan. Sidin ahli dagang, ustadznya misalnya. Nah, maka ini maf'ul bih 1, ini maf'ul bih 2. Dua-duanya harus fathah mansub. Mansub harus mansub kan maf'ul bih mansub. Dua-duanya harus mansub. Jadi tidak semua fi'il yang memerlukan 2 maf'ul bih. Jadi cara mengetahuinya sempurna nggak kalau cuma 1? Masih ada pertanyaan nggak? Beda dengan doroba, saya memukul anjing. Apa? Yang antum tanyakan maf'ul bih yang kedua nggak ada kan? Maka cukup 1. Ana sebutkan, ana ulang bahwa kebanyakan fi'il itu cuma memaf'ulkan 1 saja. 2 itu tidak banyak ya. Tadi yang disebutkan sedikit, cuma alama tadi, atau dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin mengetahuinya, maka ketika kita bikin jumlah mufidah dan dia tidak sempurna pemahamannya, kalau ada 1 maka harus 2. Berarti fiilnya memerlukan 2 maf'ul bih. Intinya antum tahu maf'ul bih. Selesai. Maf'ul bih termasuk isim yang nasab, wajib nasab, dan dia sebagai objek. Nah. Kasa, memakaikan. Contoh memakaikan. Nah, kasa itu aja ya, biar mudah. Saya memakaikan. Muhammad. Nah, pertanyaannya yang dipakaikan apa? Memakaikan baju. Misalnya Muhammad ini, Sidin misalnya, kalau bisa berbaju sendiri, anak aja ke anak. Nah,
Saya memakaikan seorang anak. Nah, kan kada bisa berbaju, masih 2 tahun anak kawan. Nah, apa yang antum pakaikan? Kopiah kah, baju kah, sirwal kah? Sirwal, celana. Sirwalan. Sirwal itu bahasa Arab ya. Sirwalan. Nah, celana. Saya memakaikan anak celana. Ini maf'ul bih 1, ini maf'ul bih 2. Kalau antum hilangkan, saya memakaikan anak seorang anak. Memakaikan apa? Kan masih ada pertanyaan. Bikin maf'ul bih yang kedua. Antum memakaikan gamis, misalnya komison. Nah, komison. Nah, maka komison menjadi maf'ul bih 2. Kasa. Ya, itu di sorof. Ini yang ada huruf ilatnya. Kasa, alif, huruf ilatnya kan alif. Huruf ilat ada 3, alif, waw, dan ya. Kasa. Nah, mat tabi'i. Kan ada alif, waw, dan ya. Ini di sorof masih jauh ini. Jadi huruf ilat nih, alif, asalnya kasaya. Namun dirubah menjadi alif. Asalnya sama seperti qala. Huruf ilatnya di mana? Di tengah kan? Nah, alif. Asalnya qawala. Normal, fa'ala. Kasaya, fa'ala, qawala, wazan, fa'ala. Lalu dirubah menjadi alif. Menjadi qala. Tasrifannya pun beda dengan fa'ala. Fa'alu beda. Qala, qalu, qalat, qalata, qulna. Ko-nya fathah menjadi dhammah. Ya, itu nanti ketika sudah semua tasrifan dipelajari, yang sahihnya baru huruf illat. Itu kalau yang kitab tasrif yang hijau itu jilid 2. Jilid pertama itu yang sahih saja. Sulasi mujarrad yang sahih, sulasi mazid yang sahih, rubai mujarrad dan rubai mazid yang sahih. Dan jumlahnya 22 bab. Baru setelah itu yang illat, yang ada huruf illatnya itu yang agak susah. Karena ketika ditasrifkan berbeda dengan yang normal. Nah, ini salah satunya kasa yaksu memakaikan. Qala yaqulu berkata. Ngawas araf ngawas. Kasautu kakasa itu kah? Masalahnya. Kasa kiswah ya, bukan kasaya berarti kasawa. Salah, bukan kasaya ya. Iya benar. Mana tadi? Nah ini. Ya, kasautu bukan kasaya, asalnya kasawa. Tapi fiilnya kasa ketika ditasrifkan menjadi kasautu. Jadi kasaya. Kasa, kasawa, kasau. Nah, kasat, kasata, kasauna. Kasauta, kasautuma, kasautum sampai kasautu, kasau. Nah. Jadi nanti dia berubah dengan huruf asalnya ketika ditasrifkan yang ada kasauta, tumatum, dia huruf asalnya ada. Kan kasa, kasawa, kasau. Kasat, kasata, kasau. Nah, huruf wawunya muncul kembali. Tapi ini masih jauh. Intinya kasa termasuk fi'il yang memerlukan 2 maf'ul bih. Karena kalau cuma 1 makna, maka maknanya belum sempurna. Bukti belum sempurna masih ada di benak yang mendengar pertanyaan. Kayak tadi, saya memakaikan kakek saya. Memakaikan apa? Nah, peci misalnya, kacamata misalnya, baju misalnya. Ketika antum cuma mengatakan saya memakaikan kakek, pasti orang itu masih ada pertanyaan. Tidak sempurna walaupun cuma 1, maka harus ada 2 maf'ul bih. Kemudian contohnya di sini kasautul faqira thauban. Saya memberikan pakaian atau memakaikan orang fakir baju. Maka tu-nya fa'il, pelaku yang memakaikan, al-faqira maf'ul bih 1, thauban maf'ul bih 2. Kemudian pembagian fi'il yang bisa mempunyai 2 maf'ul. Nah, jadi terbagi pulang nih. Yang ini terbagi pulang. Nah. Mana tadi anunya?
Ini contohnya gampang seperti doroba satu aja, akala satu aja. Nah, contoh yang dua seperti kasa, allama, kasa atau allama atau. Nah, kemudian ini terbagi dua. Nah, situ aja kan lah. Padahal bagus mulai diurutakan lah supaya rapi. Coba ngulang dulu. Fi'il dari sisi objek dan tidak ada objek terbagi dua. Nah, ada lazim, ada muta'addi. Lazim, muta'addi. Lazim tidak memerlukan objek, contohnya seperti jalasa, raqada tidur. Nah, muta'addi yang memerlukan objek seperti doroba, kemudian qatala. Nah, awalan memukul, membunuh. Muta'addi terbagi dua. Nah, ada memuta'addikan satu maf'ul, satu maf'ul bih. Nah, ada memuta'addikan dua maf'ul bih atau memerlukan dua maf'ul bih. Nah, memerlukan dua maf'ul bih ini terbagi dua lagi. Nah, kita baca dulu. Pembagian fi'il yang bisa mempunyai dua maf'ul bih. Fi'il yang bisa mempunyai dua maf'ul bih ada dua bagian. Satu, fi'il yang mempunyai dua maf'ul bih dan dua maf'ul bih ini asalnya dari mubtada dan khobar mubtada. Jadi asal dari maf'ul bih satu dan maf'ul bih 2 adalah mubtada dan khobar mubtada. Contohnya apa? Dhonna. Perhatikan. Anda bikinkan dulu apa ya? Ininya. Nah. Aslu. Nah, asal maf'ul bih 1 dan 2. Nah, 1 dan 2. Bahasa Indonesia aja lah. Biar mudah tuh. Nah, asal maf'ul bih 1 dan 2, maf'ul bih 1 dan 2 dari asal maf'ul bih 1 dan 2 dari mubtada dan khobarnya. Khobar mubtada maksudnya. Dan khobarnya. Jadi sebelum dia dimasuki fi'il ini, maka dua maf'ul bih ini adalah mubtada dan khobar mubtada. Contoh misalnya Ustadz itu seorang dokter. Ustadz merangkap dokter. Contoh aja ya. Nah, ini kan mubtada dan khobar mubtada. Al-ustadzu, nah, Tobibun. Ustadz itu seorang dokter. Ini mubtada, ini khobar mubtada. Fi'ilnya apa contoh tadi? Fi'ilnya di buku. Yang asal dari maf'ul 1 dan maf'ul 2 mubtada khobar mubtada. Dhonna. Dhonna artinya menyangka. Dhonantu, saya menyangka. Kita tambahi. Nah. Dhonantu. Ini fa'il ya, tu'nya fa'il, sayanya, saya menyangka. Nah, lalu kan maf'ul bih nih, maka kita nasabkan dua-duanya. Nah, maka ini maf'ul 1, ini maf'ul 2. Namun asalnya sebelum dimasuki dhonna, dia adalah mubtada dan khabar mubtada. Bisa dipahami? Asal dari dhonna, asal dari maf'ul bih 1 dan maf'ul bih yang kedua adalah mubtada dan khobar mubtada. Maka ini maf'ul bih 1, ini maf'ul bih 2. Kalau kita hilangkan fi'il fa'ilnya, dia adalah mubtada dan khobar mubtada. Paham? Nah,
Yang kedua, nah bukan asalnya, ini yang bukan asalnya ininya kembali ke maf'ul 1, maf'ul 2. Bukan asalnya mubtada dan khobarnya. Mubtada dan khobarnya. Nah, kemana-mana? Khobarnya. Seperti a'to. Perhatikan a'to. A'to itu saya memberikan. Fi'ilnya a'to itu. A'to itu. Saya memberikan Muhammad mobil. Maka saya rotan. Nah, Muhammad maf'ul 1, sayyaratan maf'ul bih 2. Kalau kita hilangkan a'ta itunya, apakah bisa Muhammad itu mobil? Bukan, Muhammad manusia. Bukan asalnya mubtada dan khabar mubtada. Bisa dipahami? Tidak mungkin Muhammad itu mobil. Kalau ini kan bisa. Ustadz itu dokter. Muhammad itu mobil nggak bisa. Muhammad manusia. Nah, maka a'ta ini adalah memasuki dua maf'ul bih, namun asal dua maf'ul bih ini bukan mubtada dan bukan khabar mubtada. Kalau ini asalnya mubtada dan khabar mubtada. Nah, kita baca. Kayak to allama sama. Kasa itu bukan asal maf'ul bih 1 dan 2, asalnya mubtada dan khabar mubtada, bukan. Ya. Apa saja ini sebenarnya nanti disebutkan lagi tentang pembahasan zonna dan teman-temannya. Nanti disebutkan lagi. Tapi ini secara ringkas penulis menyebutkan pembagian dua maf'ul bih tadi. Nah, fi'il yang bisa mempunyai dua maf'ul bih ada dua bagian. Satu, fi'il yang mempunyai dua maf'ul bih yang asal dua maf'ul bih ini mubtada dan khabar mubtada, seperti zonna artinya menyangka. Kemudian wajada mendapatkan atau menemui atau mendapatkan, ya. Za'ama mengira. Saya mengira ustadz itu safar. Maka zanantu al-ustadza musafiron. Kalau kita hilangkan fi'il dan fa'ilnya, ustadz itu safar, bisa nggak? Bisa. Al-ustadzu musafirun. Maka za'ama memasuki dua maf'ul bih, namun asalnya adalah mubtada dan khabar mubtada. Hasiba sama mengira. Ja'ala menjadikan. Misalnya apa? Ja'alallahu al-khalqa dha'ifan. Nah, contoh, Allah menjadikan makhluk itu lemah. Nah, ini contoh. Ja'alallahu al-khalqa, makhluk. Allah menjadikan makhluk itu apa? Dha'fan, lemah. Ya, lemah. Bisa nggak ya? Dha'if, al-khalqu dha'fun. Ya, dha'ifan ya. Dha'ifan salah. Bukan dha'fan. Min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Ya. Ja'alallahu khalqa dha'ifan. Nah. Ini baru bisa. Bukan dha'fan. Nah, ja'alallahu, Allah fa'il, al-khalqa dha'if. Nah, kalau kita hilangkan fi'il fa'il, maka ini bisa dijadikan mubtada dan khabar mubtada. Mubtada harus rafa, khabar juga harus rafa. Nah, al-khalqu dha'ifun, makhluk itu lemah. Bisa nggak? Bisa. Menjadi mubtada, ini khabar mubtada. Kemudian khala artinya juga mengira. Nanti ini pembahasan ada tersendiri tentang zonna dan teman-temannya. Kan ada kana dan teman-temannya, inna dan teman-temannya. Satu lagi, zonna dan teman-temannya. Nanti itu akan dibahas kembali. Jadi intinya adalah dua maf'ul bih ini ketika fi'ilnya zonna, za'ama, khala, maka dua maf'ul bih ini asalnya adalah mubtada dan khobar mubtada. Kalau antum hilangkan fi'il dan fa'ilnya, dia bisa dijadikan mubtada dan khobar mubtada.
Contoh di sini ada dzanantu aliyan goniyan. Saya mengira Ali itu kaya. Antum hilangkan saya mengiranya. Bisa nggak Ali itu kaya? Bisa. Mubtada khabar mubtada jadinya. Aliyun goniyun. Ali itu kaya. Nah, contoh wajadtul ilma nafi'an. Saya mendapatkan ilmu itu bermanfaat. Nah, kita hilangkan wajadtunya. Maka bisa menjadi mubtada dan khabar mubtada. Al ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Nah, kemudian kita baca penjelasannya. Lafaz aliyan dan goniyan adalah maf'ul bih. Kedua-duanya isim mansub atau isim dinasabkan dan berasal dari susunan mubtada dan khabar mubtada, yaitu apa? Aliyun goniyun. Antum masukkan fi'il wajada dan fa'ilnya. Contoh wajada Muhammadun. Atau apa tadi? Ya wajada. Wajada Muhammadun al-ilma nafi'an. Ali mendapatkan ilmu itu bermanfaat. Demikian juga lafaz al-ilma dan nafi'an, keduanya mansub sebagai maf'ul bih dan asalnya mubtada dan khabarnya yaitu al-ilmu nafi'un. Fi'il yang mempunyai dua maf'ul tapi bukan berasal dari mubtada dan khabar mubtada, apa itu? Ini yang kedua ya afwan ya. Pembagian fi'il yang kedua, pembagian fi'il yang mempunyai dua maf'ul bih yang kedua adalah fi'il yang mempunyai dua maf'ul bih tapi bukan berasal dari mubtada dan khabar mubtada. Antum kalau hilangkan fi'il dan fa'ilnya maka maknanya janggal. Contoh tadi mana? Seperti fi'il a'ta, sa'ala, kasa, manaha memberi, albasa memakaikan, allama mengajar. Contoh, manahtul mujtahida hadiyatan. Aku memberikan hadiah kepada orang yang bersungguh-sungguh. Antum hilangkan manahtunya. Maka al-mujtahidu hadiyatun. Orang yang bersungguh-sungguh itu hadiah. Nah, maknanya bisa nggak? Aneh kan? Tidak bisa. Maka manaha memang membikin dua maf'ul bih. Namun asalnya bukan mubtada dan khabar mubtada. Kemudian contoh yang kedua, alamtu Sa'idan al-haditha. Saya mengajarkan Sa'id hadis. Nah, maka Sa'idun al-hadith bukan, tidak bisa dijadikan mubtada dan khabar mubtada. Contoh, Sa'idun hadithun misalnya. Sa'id itu hadith, bukan. Sa'id adalah manusia, tidak bisa dijadikan mubtada dan khabar mubtada. Keterangan dua isim mansub dalam contoh di atas adalah maf'ul bih tapi bukan berasal dari mubtada dan khabar mubtada. Dengan kata lain bukan berasal dari kata al-mujtahidu hadiyatun, tidak mungkin. Karena ini maknanya janggal jadinya. Maka dia bukan asalnya mubtada dan khabar mubtada. Orang yang bersungguh-sungguh itu hadiah. Nah, bukan. Ya, orang bersungguh-sungguh itu ya manusia, bukan hadiah. Nah, kemudian cara membikin fi'il yang lazim menjadi muta'addi. Maka jalasa kan lazim, bisa dijadikan muta'addi. Contoh hasuna bisa dijadikan muta'addi. Nah, ini cara-caranya. Kita baca dulu. Pada dasarnya fi'il lazim tidak mempunyai maf'ul bih. Contoh jalasa Muhammadun, ya sudah. Telah duduk Muhammad, tidak ada objeknya. Tapi bisa dijadikan fi'il muta'addi. Maksudnya apa? Tapi fi'il yang lazim itu bisa dijadikan muta'addi dan mempunyai maf'ul bih dengan beberapa cara. Jadi fi'il yang lazim tadi harus di otak-atik, harus dirubah sehingga maknanya menjadi muta'addi dan wajib atau harus ada maf'ul bihnya. Ada caranya fi'il yang lazim ini dijadikan maf'ul bih. Caranya satu, menambahkan hamzah dari fi'il asalnya sesuai dengan wazan af'ala. Nah, ini perhatikan. Nah, kita baca dulu sampai habis. Jadi fi'il yang lazim tadi jalasa,
kemudian rokoda, kita rubah kepada wazan af'ala. Kan jalasa fa'ala, kita bikin menjadi af'ala dengan menambah hamzah. Nah, contoh kharaja menjadi akhraja. Kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Nah, ustadz mengeluarkan. Lazim apa muta'addi? Karena kan antum bertanya, yang dikeluarkan ustadz apa? Iya siapa? Oh, misalnya ustadz mengeluarkan santrinya, ada maf'ul bihnya, ada objeknya. Asalnya keluar menjadi mengeluarkan. Nah, kharaja dijadikan menjadi akhraja. Dakhala masuk, adkhala memasukkan. Kamula sempurna, akmala menyempurnakan. Agamanya sempurna, kamula dinuhu. Tapi dia menyempurnakan agamanya, akmala dinahu. Nah ini perhatikan. Nah inilah kita bisa membuat fi'il yang lazim muta'addi, tapi tahu kaidahnya. Nah, cara yang pertama, wazan af'ala itu tsulasi mazid. Kita baru memasuki tsulasi mujarrad di sharaf. Cara pertama yang lazim itu dirubah kepada tasrifan ya, wazan af'ala. Nah, ini af'ala fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yuf'ilu. Nah, masdarnya if'alan, muf'ilun, muf'alun, af'il la tuf'il itu nanti intinya antum ini dulu. Madinya af'ala, mudhari'nya yuf'ilu. Kita kiaskan. Kan lazim kita ambil contohnya tadi apa? Jalasa aja. Nah, jalasa fi'il tsulasi dari wazan fa'ala. Duduk kan? Kita rubah tambah hamzah menjadi apa? Ajlasa. Nah, ajlasa. Mudhari'nya apa? Nah, salah ya jelisu. Harokatnya disamakan. Yujlisu. Artinya mendudukkan. Saya mendudukkan Zaidnya berdiri, kita dudukkan. Di buku tadi apa di buku? Kharaja, ya bagus kharaja. Kharaja ini wazan fa'ala. Nah, artinya keluar. Kita bikin mengeluarkan menjadi akhraja. Mudhari'nya yukhriju. Telah mengeluarkan, kalau ini sedang atau akan mengeluarkan. Dakhala, ada khala. Mudhari'nya yudkhilu, mengeluarkan. Ingat ketika dirubah kepada wazan af'ala yufilu, maka terjemahnya ada awalan masuk, memasukkan. Kharaja keluar, mengeluarkan. Contoh lagi nazala, turun. Nah di Al-Quran banyak ini nazala. Tapi anzala, menurunkan. Anzalallahu sakinah, Allah menurunkan ketenangan. Turun, nazala bihi ruhul amin. Turun, malaikat Jibril. Bukan menurunkan. Nazala, turun. Anzala, yunzilu, menurunkan. Nah, mengeluarkan berarti jangan keluar artinya. Anzala, yunzilu. Nah. Hasuna, wazan fa'ula. Hasuna artinya baik. Kita rubah menjadi ahsana. Artinya apa ahsana? Berbuat baik. Nah, masdarnya ihsan. Arsyada, memberikan petunjuk. Yuhsinu, contoh karuma, mulia, menjadi akrama, memuliakan. Nah, akrama yukrimu. Nah, maka yang asalnya lazim, jalasa, kharaja, nazala, hasuna, kita rubah kepada af'ala, maka maknanya muta'addi. Tapi ingat terjemahnya dengan menambah awalan berakhiran an. Memasukkan, mengeluarkan, menurunkan. Ya, intinya maknanya menjadi muta'addi. Makan itu sudah muta'addi dia. Saya makan apa? Makan lontong. Maka makan itu sudah muta'addi. Antum jangan dirubah menjadi akala, enggak bisa. Doroba, adroba, enggak. Dia sudah muta'addi. Ini tsulasi mazid. Jadi kan tsulasi mujarrad ada 6 bab saat yang semalam kita sorof.
Sulasi mujarrad fi'il madhi cuma 3 huruf. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, dan fa'ula yaf'ulu. Itu sulasi mujarrad yang fi'il madhinya cuma 3 huruf. Ada nanti sulasi mazid. Sulasi mujarrad 6 bab, sulasi mazid 12 bab. Nah, yang pertama babnya ini, af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Kita baru sampai di kukunya doang sorof. Belum sampai ke batis. Baru kuku tangan ya, belum sampai ke batis. Ujung rambut. Tapi sorof itu mudah. Kalau antum hafal sulasi mujarrad, insya Allah hafal yang lain. Karena ujungnya sama. Contoh, jalasa. Jalasa, jalasa, jalasu. Ajalasa, 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 ajalasu. Ujungnya sama. Isim fa'il sama, isim maf'ul sama, fi'il amar ujungnya sama. Contoh, kharaja, fi'il mudhari'nya yakhruju. Kemudian fi'il amarnya apa? Ukhruj. Kalau akhraja, fi'il amarnya apa? Akhriji. Ukhruj, ukhruja, ukhruju. Akhrij, akhrija, akhriju. Ujungnya sama. Makanya kuncinya itu di sulasi mujarrad. Antum hafal, tahu bisa mengiaskannya, membacanya, maka insya Allah bab berikutnya mudah. Kuncinya di situ. Tinggal dikiaskan kepada wazan-wazan setelah. Walaupun 6 huruf, ini kan fi'ilnya 3 huruf, 4 huruf, 6 huruf tetap sama ujungnya. Contoh istighfar, 6 huruf tuh fi'il madhi, ujungnya sama. Istighfar, istighfar, istighfaru, istighfarat, istighfarata. Ghafara, ghafara, ghafaru, ghafarat, ghafarata. Ujungnya sama. Tapi nanti huruf illat tuh yang berbeda. Yang huruf illat. Kalau sahih semuanya sama. Nah, kemudian tadi dirubah ke wazan af'ala yuf'ilu. Yang kedua, nah, dengan merubah kepada wazan fa'ala yuf'ilu. Yang kedua, cara merubah lazim kepada makna muta'addi, menggandakan ain fi'ilnya. Maksud menggandakan ini mentasdidkannya. Mentasdidkan ain fi'ilnya sesuai dengan wazan fa'ala. Nah, kalau kharaja, kharraja. Nazala, nazzala. Ada di Al-Quran nazzala. Allah menyebutkan anzala. Allah terkadang juga menyebutkan nazzala. Maknanya sama dengan anzala. Sama-sama menurunkan. Ya, nah. Contoh yang nazala tadi. Nazala duduk, anzala dan nazala menurunkan. Nazala turun, anzala dan nazala menurunkan. Nah, jadi dengan mentasydidkan lam afwan ain fiilnya. Contoh dha'ufa lemah. Dha'afa melemahkan. Ad'afa bisa, ad'afa yud'ifu. Tapi maknanya beda. Kalau ad'afa itu melipat gandakan. Ad'afa, ad'af, id'af. Kemudian kaburo, kabbaro, kaburo besar, kabbaro membesarkan. Takbir, kabbaro membesarkan, mengagungkan. Hasuna bagus menjadi hasana membaguskan. Nah, bagus baik, hasana membagus, tahsin. Jadi masdarnya hasana tahsin. Hasana yuhasinu tahsinan. Maka hasana tahsin Quran. Maksudnya membagusi bacaan Al-Quran. Kemudian contoh yang lain, ya ini yang kedua, yaitu dengan mengganti kepada wazan fa'ala, nazala, nazzala, da'ufa, da'afa, kaburo, kabbaro, hasuna, hasana. Oh, berarti ada 3 ya. Nah, ini 3 sekalinya. Yang ketiga, yang mana tadi? Yang ini. Tapi ini ya, kita baca dulu. Yang kedua ini sebenarnya cukup sudah. Tapi kita baca dulu yang ketiga. Nah, memakai bantuan huruf jar. Memakai bantuan huruf jar. Sehingga dia maknanya makna objek. Namun ingat, i'rabnya bukan namanya maf'ul bih, bukan. Tapi dari sisi makna terjemah sama dengan maf'ul bih.
Perhatikan. 3, kadang-kadang ini pembagian yang mana ini? Yang 2 maf'ul bukan ya? Bukan kan kayaknya. Cara iya salah. Menjadikan 2 apa? Menjadikan lazim kepada muta'addi. Ini enggak salah. Makanya agak bingung tadi. Nah, berarti ana ringkas dulu cara menjadikan lazim kepada muta'addi gini aja ya. Nah, cara fi'il yang lazim kepada muta'addi. Caranya ada 3. 1, 2, 3. Pertama fi'ilnya kita ikutkan wazan af'ala yuf'ilu. Salah. Af'ala. Dakhala adkhala yudkhilu. Nazala yunzilu. Wazan kedua fa'ala. Yufa'ilu. Sallama yusallimu. Karrama. Contoh nazzala nazzala yunazzilu. Dakhala yudkhilu dan seterusnya. Yang ketiga, nah dengan bantuan huruf jar maka maknanya menjadi muta'addi dari sisi makna ya. Dari sisi makna isim setelah huruf jar maka maknanya objek. Namun i'rabnya bukan maf'ul bih. Hanya sebagai apa? Makna fi'ilnya menjadi muta'addi, tapi bukan menjadi maf'ul bih. Paham? Bisa dipahami? Dari sisi maknanya objek. Maknanya adalah ada objeknya. Ya, tapi dari sisi i'rab dia bukan maf'ul bih, dia majrur dengan huruf jar. Nah, contohnya dhahabtu, saya pergi dengan membawa anak, dengan membawa Muhammad. Nah, bi Muhammadin. Dengan membawa Muhammad. Dengan Muhammad maksudnya membawa Muhammad. Nah, coba kita perhatikan maknanya. Saya pergi dengan mengajak atau membawa Muhammad. Nah, perhatikan saya pergi. Ini kan secara asal fi'ilnya lazim, saya pergi. Namun ketika menambah huruf jar, maka maknanya menjadi muta'addi. Saya pergi dengan Muhammad. Ada nggak? Dia pergi bersama siapa? Atau membawa siapa? Membawa Muhammad. Maka dari sisi makna objek, namun ini tidak kita katakan menjadi maf'ul bih, enggak. Kan huruf jar, maf'ul bih kan nasab, ini kan jar. Dari sisi makna saja, sisi terjemah. Lazim menjadi muta'addi itu saja, tapi ini bukan menjadi maf'ul bih. Contoh yang lain, nazara, memandang. Tapi kalimat nazara ini ada wajib huruf jarnya ada. Ila. Nah, contoh saya memandang ke gunung. Nah, ini fi'ilnya muta'addi dengan bantuan huruf jar. Ini tidak kita katakan sebagai apa? Maf'ul bih, enggak. Tapi isim yang dijarkan dengan ila. Dia maknanya muta'addi karena ada huruf jar. Sama dengan ini, sama dengan ini. Jadi nazar itu huruf jarnya ada setelahnya yaitu ila. Maka maknanya menjadi muta'addi. Oh, jadi jarnya mah. Ini pembahasan fi'il yang lazim kita muta'addikan. Bisa dirubah wazan af'al. Nah, ini kalau dijadikan ini maka maf'ul bih setelahnya. Tapi huruf jar maka bukan maf'ul bih. Dari sisi makna sama-sama seperti makna maf'ul bih. Orang Eropa Ya, dhahabtu, dhahaba fi'il madhi, tu fa'il, bi huruf jar, Muhammad majrurun bil ba. Dijarkan dengan huruf ba. Bukan, maf'ul bih salah bukan. Ini kan pembahasannya menjadikan lazim kepada muta'addi. Bukan namanya maf'ul bih, enggak. Paham, Sat? Pembahasannya lain. Ayo, ini ragu. Yang mana, Sat? Gini saja. Ini dua ini jigin dulu. Yang lazim kepada muta'addi. Ya. Kalau antum kada paham ini kada apa-apa.
cara menjadikan fi'il yang lazim kepada muta'addi. Maka ada maf'ul bihnya. Nah ini saja dulu. Ini kada paham kada apa-apa. Ini dua ini aja dulu ya. Nah, kalau yang paham alhamdulillah. Dari sisi makna sama-sama ada objeknya. Contoh ini nih, saya memandang ke gunung. Yang dipandang apa? Ke gunung. Kira ada kata ke-nya tuh. Iya, huruf jar. Kan dari sisi makna dia objeknya. Saya memandang ke, paham nggak antum? Ya, orang yang mendengar, saya memandang ke kemana antum pandang? Nah, ke akhwat kah? Oh, ke gunung, jar. Ke gunung, menazarnya ke gunung. Nah, maka gunungnya dari sisi makna kan objek. Namun bukan namanya maf'ul bih karena ada huruf jar. Ini pembahasannya fi'il yang lazim kepada muta'addi. Bisa menjadi muta'addi dengan bantuan huruf jar. Ada huruf jar inilah maka maknanya menjadi ada objeknya. Kalau tidak ada huruf jarnya, nah kita hilangkan. Maka maknanya lazim. Kita hilangkan Muhammad. Saya pergi. Orang sudah paham dia pergi. Nah, maka maknanya sudahlah lazim saja. Kemudian ada lagi, kita baca. Contoh yang kedua, safar aliyun. Ali pergi. Lalu, safar tu bi aliyin. Nah, aku pergi dengan membawa Ali. Nah, maka ketika ditambah bi aliyin, maka maknanya yang lazim tadi menjadi muta'addi karena dia pergi membawa siapa? Ali. Nah, ja'a Hasan, telah datang Hasan. Kita tambah huruf jar majrur, ji'tu bi Hasan. Aku datang membawa Hasan. Maka maknanya menjadi muta'addi ketika ada jar dan majrur. Nah, itu pembahasan tentang maf'ul bih yang berkaitan juga antara fi'il yang lazim dan muta'addi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang ingin bertanya. Jadi huruf jar ini bisa menjadi muta'addi setelah maknanya dari sisi maknanya. Namun i'rabnya bukan kita katakan maf'ul bih. Bukan. Tapi bisa mengolah lah. Bisa membikin dia menjadi makna muta'addi yang memerlukan objek. Karena kan huruf jar itu pasti ada majrurnya. Pasti ada kalimat setelahnya. Tidak mungkin antum kayak saya pergi dengan siapa? Dengan membawa siapa? Nggak mungkin kan? Saya pergi dengan. Orang paham nggak? Pasti dia bertanya dengan siapa? Maka dengan Muhammad, dengan anak, dengan istri, dengan membawa istri dan seterusnya. Maka maknanya menjadi muta'addi ketika antum tambah dengan jar majrur. Huruf jar dan isim yang dijarkan setelahnya. Namun tadi ini bukan menjadi maf'ul bih. Hanya sebatas lazim kepada muta'addi. Itu saja. Kalau yang fi'il ini kan muta'addi ada yang bisa dua maf'ul bih itu. Itu selalu begitu kah? Atau kayak atau kan bisa dua atau dua itu? Karena kalau cuma satu maknanya tidak sempurna Pak. Pasti kayak atau ya pasti dua. Tapi terkadang kayak sa'ala itu satu pun cukup sebenarnya. Kayak sa'ala ya, untuk sa'ala. Contoh sa'altul ustadz. Saya bertanya kepada ustadz. Orang sudah paham. Namun ketika dia masih belum paham, yang antum tanyakan apa? Maka antum tambahkan dengan dua maf'ul bih. Bisa, ya. Tapi kalau atau itu harus dua. Karena maknanya tidak sempurna. Iya, harus disebutkan satu dan duanya. Misalnya ini tetap satu objeknya lo. Doraba Muhammadun Jaidan wa Aliyan tetap satu jolo. Iya. Jadi dorabtu Muhammadan wa Aliyan. Muhammadan maf'ul bih, aliyannya menjadi atof. Kan sudah kan ada huruf atof itu. Dia sama-sama nasab karena ada huruf atof. Ini hurufnya atof namanya. Hasungannya kenapa jadi Hasan maksud kan domah itu. Misalnya, oh iya, Hasanah itu lah. Iya, enggak kan sulasi mujarad kan enggak bisa sesuka kita Pak. Kalau baik artinya hasuna bukan hasana atau hasina. Namun ketika kewazan fa'ala menjadi hasana, mengikuti wazannya, mengikuti harokatnya, sesuaikan wazannya. Hasuna bisa ahsana af'ala berarti atau hasana fa'ala. Kan sulasi mujarad itu enggak kayak doroba. Kenapa enggak doriba atau doruba? Enggak boleh. Karena kalau memukul ya orang Arab doroba. Mulia.
karuma. Kenapa nggak karoma saja? Nggak boleh sesuka kita. Orang Arab ketika menyebutkan mulia, mereka menggunakan karuma. Kamus karuma juga. Syarufa, sahula, mudah. Bukan sahala. Tapi ketika diikutkan seperti, maka harus mengikuti ini. Misalnya sahula, mudah. Ashala, memudahkan. Sahala, Allahumma sahil umurana. Yassarallah. Itu yasuro, yassara, memudahkan. Yassir umurana, permudahkanlah urusan kami. Mengikuti ini dia. Jadi yasuro, yassaro. Hasuna, hassana. Sekalipun sulasi mujaradnya beda-beda. Nah, tapi ketika dimasukkan ini maka harus mengikuti wazan ini. Kayak jalasa, ajlasa. Kemudian nama, anama. Itu kalau ada huruf ilatnya. Nama, anama kan cuma menambah hamzah. Ada lagi? Awalnya aja lah yang berubah, tapi kalau sudah diwajankan kaidahnya tetap Mengikuti ini, mengikuti. David? Ya, ada lagi? Cukup ya? Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.